Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ikhwan fidin arsadani wa arsadakumullah, para saudara-saudaraku yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diiringi keyakinan seluruh nikmat yang Allah berikan tersebut semua merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa berwasiat pada diri saya pribadi dan kepada seluruh ikhwan fidin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mari kita senantiasa memperbaharui niat kita dalam setiap aktivitas kita. Karena sungguh kita akan mendapatkan nikmat, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niat mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pahala dan ridho Allah yang akan kita dapatkan. Namun manakala kita niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan kita dapatkan. Namun tidak akan mendapatkan pahala, balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya ada satu pilihan ketika kita menginginkan amal kita menjadi baik dan menjadi amal soleh, yaitu mengikhlaskan diri hanya mengharap ridho dan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Al-Akhlaqul lil Banin, yaitu kita sampai kepada pasal yang ke-10. Setelah kemarin kita membaca pasal yang ke-9 dan ke-8 dan ke-9 yang menceritakan tentang anak-anak yang jujur, anak-anak yang taat, dan juga anak-anak yang beradab ketika berada di rumahnya. Maka pada pasal yang ke-10 ini kita akan mempelajari contoh-contoh adab-adab ketika kita di rumah. Ya. Abdullah fi manzilihi misalul adabi wan nazami. Abdullah di dalam rumahnya sebagai contoh anak yang beradab dan anak yang rajin. Yaghtasilu kulla sabahin wa masain, yaitu dia sering mandi setiap pagi dan sore. Ya, insyaallah kita membiasakan diri untuk mandi pagi dan sore. Dan kita biasakan juga anak-anak didik kita untuk mandi setiap pagi dan sore. Wa ya'tani binazafati malabisihi wa kutubihi. Ya, ini ada salah kurang koma ya, salah letak koma ya. Wa ya'tani binazafati malabisihi, yaitu dia juga sering rajin mencuci pakaiannya ya. Rajin mencuci pakaiannya. Wa kutubihi wa yad'uha, dan dia rajin meletakkan buku-bukunya atau kitab-kitabnya murattabatan fi mahalli khasin, ya, meletakkan buku-bukunya dengan rapi di tempat khusus ya. Berarti di lemari buku. Wala yatamakhatu fi saubihi au fi jidari. Ya. Dia tidak membersihkan bekas
makanan fi saubihi dengan bajunya, au fi jidari atau di dinding gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau mau makan, kalau setelah makan kan biasa gitu ya, makan pakai tangan gitu ya, kan bekasnya ini kotor, biasanya dilap pakai kayak gini, pakai tangan. Nah itu tidak ya, atau yang di mulut gini ya, itu pakai kayak gini. Nah ini juga tidak Muhammad Abdullah ini tidak melakukan hal seperti itu. Walayata makhatu fi saubihi au fi jidari, tidak membersihkan sisa makanan dengan baju ataupun di dinding kayak gitu ya. Walakin fi mindili ya, akan tetapi dengan sapu tangan atau sekarang yang dengan tisu gitu ya. Wala yabsuku alal qa'ah, dan tidak dan tidak meludah di lantai ya. Wala yabsuku alal qa'at wa alal qa'ati, tidak meludah di lantai. Wala yuwassikhul abwaba, dan tidak mengotori pintu ya, pintu tidak dikotori. Wala yaktubu fil judroni, dan tidak menulis di dinding kayak gitu kan, biasa anak-anak itu kan menulis di dinding kayak gitu ya. Dia senengnya apa, Power Rangers kadang digambari, kadang ditulisi kayak gitu ya. Dan Abdullah ini sebagai anak yang rajin dan anak yang beradab tidak menulis di dinding. Au yatasallaqul asjara, dan tidak naik-naik ke pohon gitu ya, tidak naik-naik ke pohon. Wala yal'abu, dan tidak bermain biromi, dengan melempar jari batu ya, tidak melempar-lempar dengan batu. Kaila yaksira zujajan nawafid, karena akan bisa merusak atau memecahkan kaca jendela ya. Karena kalau main-main lempar-lemparan batu atau mungkin tidak hanya batu, berarti ya segala hal yang dilempar-lempar itu tidak suka bermain-main dengan melempar-lempar ketika di rumah ya. Karena dapat memecahkan kaca atau barang-barang bekas. Au yudhi'a ghairahu, atau bisa juga merusak benda-benda yang lain. Wa kana Abdullahi, dan adapun kebiasaan Abdullah yang lain ya, wa kana Abdullah, dan adapun Abdullah yusafihu walidayhi, suka mencium tangan kedua orang tuanya ya, suka mencium tangan kedua orang tuanya. Wa ikhwanahu, dan saudara laki-lakinya. Wa akhwatihi, dan saudara perempuannya. Kulla sobahin wa masain, setiap pagi dan sore. Wala yadkhulu hurfata ahadin min ghairihi istidzani, dan tidak suka masuk ke kamar orang lain tanpa seizinnya ya. Jadi Abdullah ini tidak suka masuk ke kamar yang lain tanpa sebelum minta izin terlebih dahulu. Wala yuhibbu ayyajlisa ma'al akhdami, dan juga tidak suka duduk-duduk dengan pembantu atau rewang ya. Bima yaqa'u fil manzilihi, bima yaqa'u fi manzilihi. Artinya ini coba saya ingat-ingat ya. Dan juga tidak suka menceritakan apa-apa yang terjadi di rumah ya. Tidak suka menceritakan apa-apa yang ada di rumah. Wa min adatihi ayyanama mubakkiron. Wa min adatihi, dan kebiasaan yang lain, kebiasaan Abdullah juga, ayyanama mubakkiron, tidur lebih awal ya. Jadi habis isya belajar lalu tidur. Wa yaqumu mubakkiran, dan bangun pun lebih awal. Wa an yuhafidha ala sholawati yutali'a durusahu. Oh, ini dua ya. Wa yuhafidha ala sholawati, dan
menjaga sholatnya yang 5 waktu, ya, senantiasa menjaga sholat, ya. Jadi tidak tidak menyepelekan atau tidak menunda-nunda sholat. Wa yutali'a durusahu, dan senantiasa mengulang-ulang pelajaran, ya, murojaah pelajaran. Wala yal'aba illa fi waqtil la'ib, tidak bermain illa fi waqtin la'ib, tidak bermain kecuali di waktu-waktu bermain, ya. Jadi kalau waktunya bermain dia bermain, tapi kalau waktunya untuk tidur dia juga tidur, waktunya untuk sholat dia juga sholat, waktunya untuk belajar dia juga belajar. Jadi dia tidak suka bermain kecuali di waktu-waktu yang bermain. Wa an yasma'a nasiha, dan dia senantiasa mendengarkan, yasma, ya. Wa an yasma'a nasiha, dan dia senantiasa mendengarkan nasihat abihi wa ummihi, dari bapaknya dan dari ibunya. Bidzalika yanalu Abdullah, itulah kebiasaan-kebiasaan Abdullah yang membuat Allah ridho, ya. Bidzalika yanalu Abdullahi ridho walidayhi, yang membuat ridho kedua orang tuanya senang, ya. Wa ahlihi, dan juga keluarganya. Wa ya'isu ma'hum sa'idan masruron, dan dia hidup bersama mereka dengan senang dan gembira, ya. Para ustadz dan ikhwan fillah arsyadani warahmatullahi di pasal yang ke-10 ini kita diberi contoh-contoh anak yang rajin dan anak yang beradab ketika di rumahnya. Yang pertama, ya, ini memakai aktor namanya Abdullah, gitu. Abdullah ini mandi setiap pagi dan sore, ya, rutin, ya. Karena mandi pagi dan sore ini membuat di samping badan itu tidak bau, juga badan itu sehat, gitu, ya. Dan juga dia bersungguh-sungguh untuk membersihkan pakaiannya, mencuci pakaiannya, dan juga meletakkan buku-bukunya di tempat yang khusus dengan rapi, disusun, gitu, ya. Dan kita juga harus membiasakan anak-anak kita dan membiasakan diri kita ketika sudah pakai diletakkan di tempat yang khusus dengan rapi, ya. Dan juga dia tidak suka membersihkan sisa makanan tadi yang ada di mulut maupun yang ada di tangan dengan baju ataupun di dinding, tetapi dengan sapu tangan, ya. Dan juga dia tidak suka mengotori pintu, ya, tidak suka banting pintu, dobrak pintu, mengotori pintu, dan dia juga tidak suka menulis-nulis di dinding karena itu akan bisa membuat kotor dinding. Dia juga tidak suka memanjat-manjat pohon, dan dia juga tidak suka melempar-lempar batu karena akan bisa memecahkan kaca jendela ataupun merusak-merusak yang lain. Kebiasaan Abdullah yang lain, dia senantiasa mencium kedua tangan orang tuanya, dan juga saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, karena Abdullah ini masih kecil, ya. Dan dia juga tidak suka masuk kamar orang lain tanpa izin, ya, yang punya kamar. Dan juga dia tidak suka duduk-duduk dengan pembantu atau rewang. Dan juga tidak suka pula menceritakan apa-apa yang terjadi di rumahnya. Terus juga kebiasaan Abdullah yang lain juga, dia tidur lebih awal, bangun juga lebih awal, senantiasa menjaga sholatnya, mengulang-ulang pelajarannya, dan juga tidak suka bermain kecuali di waktu bermain, dan dia juga senantiasa mendengar nasihat dari ibunya, dari bapaknya, dan dikerjakan. Oleh karena itu, orang tuanya ini menjadi ridho, menjadi senang dengan Abdullah ini, dan juga keluarganya juga senang, dan mereka hidup bahagia di rumah tersebut juga dengan riang gembira. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.